Saya pegang amanah itu, insya Allah semuanya antum, mau siapapun yang antum bawa, mau istri, mau anak, insya Allah semuanya jadi wali. Yang bukan jadi wali, jadi pengikut Dajjal. Nah, itu gampangnya begitu aja. Wah, jadi yang bukan wali, yang nggak dibaiat menjadi wali, maksudnya itu jadi pengikutnya Dajjal gitu guys ya. Tak ada menerima berkah. Jadi pengangkatan wali itu bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Alhamdulillah kembali lagi bisa mereaction sebuah video di channel ini setelah hampir 6 hari ya atau 5 hari nggak ngupload video. Sebenarnya jadwal uploadnya itu kan tiap hari dan saya selalu berusaha uploadnya itu tiap hari. Namun kalau ada kendala yang memang ada hal-hal yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, kegiatan di luar YouTube, maka saya ya pending dulu. Tapi insya Allah teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya selalu berusaha menyajikan video setiap harinya karena banyak yang bisa di-sharingkan teman-temannya. Fenomena-fenomena yang aneh-aneh, kurofat yang luar biasa menjadi syubhat yang membahayakan akidah umat Islam. Tapi bagaimanapun juga saya hanyalah seorang manusia biasa, artinya ambil yang baik, buang yang buruk. Dan jika ada yang ingin disampaikan silahkan tulis di kolom komentar, karena saya sampai sekarang alhamdulillah belum pernah menutup kolom komentar. Kemarin saya sempat bahas Buya Ar-Razi ya, dan saya sudah menduga bakalan banyak orang-orang yang menjadi pengikut fanatik Buya Ar-Razi yang ikut berkomentar di video tersebut dengan narasi yang tidak setuju dengan video saya, karena di dalam video itu saya menyuarakan untuk penolakan menerima pemahaman Buya Ar-Razi yang menganggap orang-orang yang menyembah Nabi Isa karena melihat sifat Allah ada pada Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati dan lain-lainnya, maka dianggap juga muwahhid. Muwahhid itu adalah orang yang mempercayai keesaan Allah. Bahkan Buya Ar-Razi mengatakan orang-orang tersebut akan aman ketika di hari hisab, karena yang mereka sembah itu melihat sifat Allah ada pada Nabi Isa, yaitu bisa menghidupkan orang mati dan lain-lainnya. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar, karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman ntar. Jadi nanti kan Nasrani ini kan dihisap nih. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia bilang, aku melihat engkau ya Allah, selamat dia. Tapi kalau melihat Isa binti Maryam tapi anak Allah, udah lewat. Ya, kalau alasannya orang-orang yang menyembah Nabi Isa karena melihat sifat Allah lalu dianggap aman, lalu dianggap muwahhid, bagaimana orang-orang yang menyembah berhala kan? Mereka bisa aja beralasan yang sama kan, seperti itu. Bahkan yang lebih parah nanti ketika datangnya Dajjal, fitnahnya lebih luar biasa lagi kan? Kalau alasannya sama seperti itu, karena aku melihat sifat engkau gitu, bisa menghidupkan orang mati dan lain-lainnya. Terus gimana? Mau dianggap aman juga kan? Kalau saya tegas mengatakan bahwa itu berbahaya sekali, pemahaman semacam itu bisa mengantarkan seseorang menjadi murtad karena membenarkan dengan alasan tertentu penyembahan terhadap manusia. Tapi ada aja orang-orang di kolom komentar yang mengatakan bahwa itu paham yang benar, hanya saja saya Dodi Sefriadi yang belum nyampe ilmunya ke situ, nggak memahami ilmunya ke situ, jadi menganggap itu hal yang salah. Kalau kita mau berkaca mengenai sosok manusia yang kita ikuti, yang tidak mungkin ada salahnya dalam beragama, siapa lagi kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tinggal lihat aja apakah Rasulullah juga memahami demikian kan? Begitu juga pemahaman para sahabat Rasulullah, bahkan juga 4 mazhab yang masyhur namanya yang kita kenal ya. Apakah mereka menganggap juga muwahhid orang-orang yang menyembah Nabi Isa karena melihat sifat Allah ada pada Nabi Isa? Silakan ditelaah sendiri, gunakan akalnya untuk berpikir. Tidak selesai sampai situ teman-teman, ada lagi hal yang mau saya sampaikan. Jadi beberapa bulan yang lalu, ini sekitar bulan puasa yang kemarin itu yang viralnya, gurunya Buya Ar-Razi menyampaikan hal-hal yang diduga juga kurofat, karena mengatakan bisa ketemu Nabi Khidir dan mengatakan bahwa setiap orang itu harus dibaiat menjadi waliullah gitu ya, karena udah akhir zaman. Kalau nggak mau dibaiat atau nggak dibaiat menjadi waliullah, maka dianggap pengikut Dajjal dan lain-lainnya. Sejak kapan jadi waliullah itu dibaiat? Kan ini menjadi pertanyaan kita juga kan. Oke, untuk lebih jelasnya mending kita simak dulu aja videonya guys ya. Di sini ada sebuah video dengan judul Proses Pengangkatan Wali Abdal, tanda tanya, Abati Ahmad Al-Badar Mursyid Buya Ar-Razi. Jadi di sini namanya Abati Ahmad Al-Badar Mursyid atau guru ya Buya Ar-Razi Hashim. Coba kita putarkan videonya ya.
Dan agak menggembirakan saya, akhir zaman ini wajib jadi wali semuanya. Wajib jadi wali. Jadi akhir zaman wajib jadi wali katanya. Itu Khidir yang ngomong, kalau dia ngomong kan nggak pernah bohong dia. Nah, Khidir di sini yang dimaksud adalah Nabi Khidir, guys ya. Saya pegang amanah itu, insya Allah semuanya antum, mau siapapun yang antum bawa, mau istri, mau anak, insya Allah semuanya jadi wali. Yang bukan jadi wali, jadi pengikut Dajjal. Itu gampangnya begitu aja. Wah, jadi yang bukan wali, yang nggak dibaiat menjadi wali, maksudnya itu jadi pengikutnya Dajjal gitu guys ya. Dengarkan lagi ya. Yang bukan jadi wali, jadi pengikut Dajjal. Itu gampangnya begitu aja. Riskan. Kalau antum nanti bukan wali, dipastikan jadi pengikut Dajjal. Sekalipun ente seorang fuqaha. Bahkan nanti dari kalangan pengikut-pengikut Dajjal itu banyak dari kalangan alim ulama malah. Dari fuqaha segala macam. Tidur saya tuh diperjalankan ke tempat-tempat itu. Wah. Peristiwa-peristiwa itu. Jadi saya sangat senang sekali dengan kabar beliau. Insya Allah jadi wali semuanya, ya udah. Wajib, bahasanya wajib. Masalah kalau wajib kan nggak dihindari lagi Abu ya hukumnya kan. Ya wajib namanya kan. Wajib jadi wali. Wah, jadi wajib ya jadi wali. Maksudnya dia wajib untuk mengikuti pelantikan ya jadi wali atau baiat jadi wali. Dia dilantik juga teman-teman. Nggak tahu bayar pelantikannya atau bayar baiatnya itu berapa, saya nggak paham. Kita tonton lagi guys ya. Jadi struktur di kita, pertama saya mengambil laporan-laporan terpenting dari mualimi antum, dari para mentor yang ditugaskan. Ya, skematiknya adalah bahwa mereka yang menilai kapasitas mereka, diberikan otoritas untuk menilai keabsahan dari semua proses itu. Kemudian sampai kepada saya. Kalau soal jumlah, dari sana yang menentukan. Misalkan untuk besok 13 orang, untuk bulan puasa nanti bertepatan di malam nuzul Quran 27 orang. Nah mungkin di lebaran juga mungkin ada bulan Syawal ya. Begitu seterusnya. Nah setelah saya mendapatkan laporan, kemudian mereka tanda tangani dengan rasa tanggung jawab yang penuh, ini saya bawa langsung ke Nabi Khidir. Kemarin udah ketemu sama saya, terus sudah saya sampaikan 13 orang itu. Dan beliau lihat, soheh, ya udah, dilanjut. Kemudian beliau bawa berkas itu langsung ke lantai 3. Ketemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah mengesahkan, kemudian diperintahkanlah Syekh Abdul Qadir Jailani untuk melantik. Itu prosesnya begitu ya. Dari mentor ke saya, dari saya ke Nabi Khidir, ke Rasulullah. Rasulullah kemudian menurunkan perintah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani di sini yang berwenang untuk melantik di tanggal 15 besok, tanggal 17. Oh, jadi yang melantik itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, malam Jumat besok ya. Nah, begitu seterusnya prosesnya. Oke, itu tadi videonya. Teman-teman udah menyimak ya bagaimana beliau ataupun gurunya Buya Ar-Razi ini menyampaikan bahwa seseorang itu harus menjadi wali atau dilantik menjadi wali. Yang tadi kita dengar, jadi prosesnya itu nanti gurunya Buya Ar-Razi memberikan daftar nama kepada Nabi Khidir, siapa saja yang mau dibaiat dan mau dilantik menjadi wali gitu guys ya. Nah nanti Nabi Khidir inilah yang menyampaikan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugasnya Rasulullah mengesahkan, dan Rasulullah yang memerintahkan Syekh Abdul Qadir Jailani yang membaiat orang-orang yang ada di daftar nama tersebut. Hal ini ditanggapi bercanda oleh Ustadz Abdul Somad dengan sebuah video yang menampilkan Ustadz Abdul Somad bersama rekan-rekannya. Coba simak video berikut ini. Jawab dengan jujur. Apakah selama Ramadan ini ada berkas masuk dari Nabati untuk pengangkatan nama wali? Ada atau tidak? Tak ada. Dia tak ada menerima berkas. Jadi pengangkatan wali itu bohong. Abang ingat, jujur dia. Ada nggak kau masuk dalam mimpi? Ada nggak? Kalau masuk secara fisik ketemu atau secara mimpi masuk? Ada nggak mimpi masuk lagi? Yang masuk cuma orderan dari Ustadz Al-Naf aja. Ya teman
teman-teman, semoga kita semua terselamatkan dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama Islam dalam bentuk apapun itu. Nah, kali ini ada sebuah video. Inilah sosok Abiya Ahmad Al-Badar, Mursyid Buya Ar-Razi Hashim. Wah, jadi inilah sosoknya guys. Coba kita simak videonya ya. Sekarang saya ketemu seorang mursyid lagi yang mengajarkan thariqah, gabungan 4 thariqah, lalu kemudian dia mengambil metodologi awalnya, disebut Al-Muhammadi. Nama guru saya itu Abiya Ahmad Al-Badar. Wah, ini dia orang. Main biliar gurunya ya, gurunya Buya Ar-Razi. Oh, hobinya main biliar mungkin ya, tapi ditampilkan dalam video ini. Oke, ini ada caption. Makrifat itu artinya menjalankan syariat. Tanpa syariat tak akan pernah dapat makrifat. Semua makrifat yang tak sesuai syariat itu sesat. Habib Novel Al-Idrus. Wah, keren ini ya perkataannya Habib Novel Al-Idrus ya. Semua makrifat yang tak sesuai syariat itu sesat. Ya, karena memang banyak orang-orang yang mengatasnamakan ma'rifat lalu meninggalkan syariat. Intinya di zaman sekarang saya hanya mengingatkan untuk hati-hati dengan aliran-aliran yang mengatasnamakan agama, membawa-bawa embel-embel ma'rifat, tapi isinya di dalamnya adalah khurafat yang bisa mengantarkan kepada kesesatan. Kebanyakan syariat di dalam ajaran agama Islam itu bisa dicerna oleh akal sehat manusia gitu guys ya. Makanya syariat agama Islam itu tidak dibebani untuk orang-orang yang akal fikirnya bermasalah atau yang disebut dengan ODGJ. Maka berhati-hatilah dengan khurafat-khurafat. Segala bentuk macam apapun itu, bisa merubah daun menjadi uang, bisa ketemu dengan Rasulullah secara langsung, berdialog, bahkan ngopi sama Rasulullah. Nauzubillah min zalik. Ini fitnah, ini khurafat yang luar biasa. Tentu sebagai muslim kita percaya dengan karomah, percaya dengan keajaiban Allah, tapi semakrifat apapun orang itu, setinggi apapun tingkatannya orang itu dengan sebutan ini dan itu, kalau tidak sesuai dengan syariat, nah ini janggal. Kalau bahkan meninggalkan syariat adalah salah satu perintahnya, ini juga berbahaya. Dan saya rasa tidak ada di syariat agama Islam seseorang yang mau menjadi wali harus dilantik atau dibaiat terlebih dahulu. Wah, ini kan janggal menurut saya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya setelah teman-teman mengklik tombol subscribe dan juga loncengnya biar menjadi pemberitahuan buat teman-teman. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.